Cek one teman-teman. Oke. Karena barusan waktu dari pihaknya masuk suara saya hilang teman-teman. Ya jadi ada agak error sih. Memang Instagram ini dalam 1 minggu terakhir sering error ya. Jadi kita coba ulangin lagi ya. Karena ketika tadi udah join suara saya hilang teman-teman ya. Jadi ketika dia udah join suara saya hilang gitu. Jadi kita coba lagi. Barusan saya force close nih. Suaranya oke. Oke, masuk. Akhirnya masuk. Oke. Akhirnya, Pak Erwin. Salam kenal Pak ya. Selamat sore ya. Buat teman-teman yang udah join, so sorry. Karena memang Instagram dalam 1 minggu terakhir ini sering error ya. Jadi saya kenalin dulu nih ya. Jadi hari ini Huang Sam ada yang namanya Insider Talks. Dan tentunya dengan adanya Insider Talks ini kita harapannya kita dari Huang Sam berharap teman-teman bisa lebih dekat juga dengan emiten gitu. Dan hari ini kita udah dapat kesempatan buat ngundang Bu Cynthia dari SBMA. Bu Cynthia selaku direktur ya. Ya, saya salah satu direktur, Pak Erwin. Oke, nah teman-teman hari ini bisa langsung ngobrol dengan direktur dari SBMA, di mana saya baca profilnya. SBMA ini salah satu perusahaan yang sudah berdiri selama 40 tahun. Nah, bayangin teman-teman, sebuah perusahaan ini udah bisa yang namanya berdiri 40 tahun, ya sustainability bisnisnya ya udah kelihatan banget bagus gitu ya. Apalagi ya, yang saya lagi bayangin tuh kayak, wah ini SBMA selama 40 tahun udah kuat, terus dia mau IPO ya. Wah nanti percepatannya kenceng banget nih pasti dari perusahaan SBMA-nya. Gitu. Oke, nah jadi mungkin Bu Cynthia bisa perkenalan diri juga nih. Ya, selamat siang. Saya Cynthia Kasmiranti, saya bergabung dengan SBMA ini sejak tahun 1999, Pak. Wow, udah lama juga. Ya, tapi dari bawah sampai sekarang akhirnya kita TBK ini kemudian menjadi salah satu direkturnya. Ada 4 direktur kami, Pak. Direktur utama, wakil direktur, saya direktur Busdep, bisnis dan pengembangan. Kemudian ada satu lagi Pak Iwan, direktur operasional, Bapak. Wah, jadi Bu Cynthia ini udah ikutin milestone SBMA udah bertahun-tahun ya. Dan 2 tahun. gimana nih Bu? Akhirnya SBMA mau IPO nih, ini suatu achievement yang cukup besar ya kan? Senang banget Pak kami 40 tahun. Kemudian SBM itu ada milestone-nya Bapak. Dari tahun 82, kemudian tahun 92 kita sudah membuat milestone. Termasuk salah satunya IPO ini Bapak. Walaupun kami terlambat 3 tahun, harusnya 3 tahun yang lalu. Oh, jadi sebenarnya 3 tahun yang lalu tuh udah ada rencana untuk IPO ya? 5 tahun rencananya, kebetulan target kami terhambat 2 tahun ini akhirnya. Oke. Harusnya 5 tahun sudah punya planning untuk IPO untuk mengembangkan plan kami yang sekarang. Kami kan sudah punya plan, tetapi kami ingin lagi. Sebenarnya IPO ini merupakan salah satu Busdep kami juga, karena kami di dalam misi itu kan menjadi perusahaan industrial gas terkemuka di Indonesia, not only in Kalimantan, Bapak. Oke. Dan bukan Jakarta ya. Oke, jadi mungkin jelasin sedikit nih, produk dari SBMA itu sebenarnya bisnis modelnya itu seperti apa? Apakah bisnis to customer atau masih lebih banyak di bisnis to bisnis untuk bisnis model dari SBMA? Kami ini kalau dibilang consumer good untuk industrial, Bapak. Jadi apapun makanannya, minumnya pasti teh itu, kan gitu. Benar nggak, Pak? Benar. Ini gas oksigen asetilin yang mana orang jarang mendengar kan Pak. Ini jualan apa sih? Kita jualan gas industrial itu kalau Bapak lihat untuk membangun petrokimia kayak besi-besi itu, untuk nyambungnya kan harus pakai gas Pak. Benar. Kemudian untuk bikin tralis pagar pakai gas juga Bapak. Untuk vitaminnya pakai gas juga, meskipun gasnya berbeda-beda. Jadi apapun makanannya, teh botol, Pak, minumnya tetap itu kan gitu kan? Benar. Ya kami termasuk consumer good, tapi consumer good itu bukan seperti yang rumah tangga pakai atau orang pakai, tetapi industri pakai gitu. Benar. Jadi customernya itu bukan retail, tapi memang udah langsung masuk di perusahaan ya, pabrik, manufaktur dan lain gitu. Nah,
Betul, betul, Pak. Uh, Bu Cynthia bisa jelasin ya, karena saya lihat kan produk dari SBMA ini yang mungkin banyak ditonjolin tuh oksigen ya, karena kan beberapa saat ini memang bisa dikatakan lagi pandemi dan SBMA menjadi salah satu emiten yang mensuplai oksigen medis gitu. Nah, tapi mungkin ada produk-produk lain juga ya Bu Cynthia ya? Ada, medis kami hanya 10% dari seluruh market share, Bapak. Yang 80-90% itu adalah industrial, oil and gas, minyak. Kalau kita bilang solar, orang selalu pakai solar. Bensin, orang selalu pakai bensin. Gak ada bensin, gak ada solar, mati kan gitu kan Pak. Untuk produksinya, maintenance-nya, untuk nyuci tangkinya kan harus di-maintain. Itu pakai gas kami, liquid hidrogen. Kalau medical itu khusus memang untuk rumah sakit. Tetapi kami pangsa pasar rumah sakit sedikit. Tetapi karena kemarin pandemi, kebetulan kan kita juga dikunjungi salah satu Pak Menteri ya, saya lupa Menteri apa waktu itu, ke Kalimantan. Kebetulan karena kita ini di remote site, kami ini strongness kami karena kami di Kalimantan Timur dan kami mempunyai strongness bahwa kami supply untuk remote site, remote area, sampai Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, itu kami punya botol-botol yang didistribusi. Memang udah 40 tahun yang lalu, sekitar 20 tahun yang lalu, kita punya sales tidak pernah turun. Alhamdulillah, puji Tuhan, kita tidak pernah turun, Bapak. Bagus banget ya, penjualan terus nih ya. Siap, ya kita kalau orang bilang misalnya bagaimana dampak pandemi, kami belum pernah, apalagi kita gas oksigen ya, mohon maaf. Bukan dalam arti karena ada pandemi terus kami senang juga tidak, tapi memang kebetulan kan gitu ya Pak ya. Kebetulan kami jadi tambah kan gitu. Walaupun sebenarnya pun kemarin seperti tahun 2015, 2016, kalau Bapak pernah dengar nih Pak Ervin, ada harga minyak turun kan? Yap, benar. Tapi kan sektor kami tidak hanya minyak. Itu namanya apa? Minumnya itu kan gitu kan. Minumnya gas oksigen, SBMA kan gitu kan. Ada tambang di sini. Ada plantation, ada industri. Jadi tidak mulu di oksigen kan, tidak mulu di gas kan gitu. Benar. Ketika salah satu tuh kita masih tetap survive. Ketika salah satunya turun lagi kita masih tetap survive karena kami merata Pak di semua lini, di semua industri, semua butuh kami kan gitu. Benar. Ya. Oke. Nah, berarti saya juga pernah melihat kan seperti yang tadi Bu Cynthia sebut adalah sebenarnya kita SBMA ini nggak cuma supply emiten-emiten minyak ya, tapi juga pertambangan, plantation, dan saya lihat juga klien-kliennya itu besar-besar ya Bu. Ada Chevron, Pertamina. Ya. Kebetulan kami di remote Pak, kami kan di remote ya, kami itu kan kalau dibilang hubnya Indonesia Timur ya. Makanya kenapa kami IPO? Kami pernah melakukan development plan. Tadinya kapasitasnya sekian, kemudian tahun 2010 kami melakukan ekspansi. 3 kali lipat dari kapasitas. 2 kali lipat, sorry. 2,5 kali lipat. Dan alhamdulillah pada saat tahun ketika kita commissioning itu pabrik, tahun keduanya kita punya sales sudah 2 kali lipat. Makanya kami optimis. Kami melakukan IPO, kita memperluas lahan, karena lahan kami memang kurang besar. Kami melakukan dari 2 juta liter per tahun, kita akan menaikkan kapasitas menjadi 10 juta liter per tahun. Dalam jangka waktu 18 bulan besok, kami sudah bisa targetkan sales itu 2 kali lipat. Karena kita pernah Pak, bukan perusahaan yang baru 5 tahun atau 10 tahun coba-coba, tidak. Kami sudah pernah melakukan ekspansi ini di tahun 2010 Bapak. Oke. Jadi dari Bu Cynthia udah bahas nih mengenai penggunaan dana IPO ya. Jadi saya baca di prospektus rencana penggunaan dana IPO dari SBMA ini sendiri nantinya adalah membeli lahan dan membangun pabrik ya. Nah, apakah pembangunan pabrik itu akan digunakan di lahan yang baru dibeli itu? Jadi gini Bapak, kami ini kan lahannya itu pabrik itu kecil. Yang kita beli dengan harga yang gede fantastis itu, yang kita mau develop itu kecil. Tetapi kami akan beli tabung 5.000. Otomatis yang lainnya pasti ada. Kemudian kita perlu warehouse juga. Untuk naruh tabungnya di mana? Kita perlu storage tank. Jadi yang kalau di pikiran orang luas, pabrik itu kan hanya sekian. Kalau kami tidak, karena kami distribusi. Kami botolan. Oke, boleh bilang teh botol ya.
Kami botolan tapi gas botolan kan gitu. Areanya harus luas. Iya. Pabrik kecil tapi naruh tabungnya, warehouse-nya gede sekali, Pak. Iya, 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 benar. Kita kalau dari 2 juta per tahun menjadi 10 juta per tahun, bisa dibayangkan berapa besar yang kami butuhkan untuk luasan workshop-nya ya, untuk distribusinya. Karena kami harus taruh tabung, kita maintenance, kita taruh di truk, kemudian mobilisasi ininya apa namanya manuvernya truk juga harus dipikirkan, segi safety-nya juga harus dipikirkan, in out-nya barang juga harus dipikirkan kan gitu. Kita kan perusahaan, kalau orang bilang perusahaan bertumbuh Pak ya. Tadinya tidak membayangkan segini, jadi agak kurang beraturan sedikit. Nah, kita mau mengatur itu semua dari 7,7 hektar itu kan gitu. Tapi Bu, rumah mau overall selama tahun 2021 ini kan kita melihat yang namanya di bulan Juli kemarin bisa dikatakan ada PPKM tuh, ada PPKM, dan saya melihat beberapa indikator ekonomi di Indonesia turun, yang baik dari business confidence, kemudian dari PMI manufacture juga turun. Nah, tapi kalau dari SBMA ini sendiri, selama 2021 ini penjualan masih on track semua ini, Bu. Target kita dari Pak Iwan kan operasional 83 M. Kita sampai dengan kemarin audited Mei itu 32 M. Sampai dengan 30 Juni 39,481. Jadi kalau 82 itu sudah pasti terdapat. Sudah pasti lah sudah. Karena di November Desember kan ada shutdown. Shutdown oil and gas itu membutuhkan bak nitrogen yang cukup banyak. Oh, jadi berarti tahun 2021 udah pasti yakin, bisa ya? Pasti sudah. Ya. Kami yakin betul karena dari Juni sudah kelihatan. Karena bisnis gas itu kan kita kan segmennya macam-macam Pak. Ada salah satu segmen yang kita itu tiap tahun pasti yang namanya pabrik-pabrik minyak, pabrik gas itu pasti nyuci tabungnya, nyuci tangkinya segede boha itu, yang kayak segede gaban gitu kan. Dia kan butuh liquid nitrogen gitu. Mereka perlu shutdown. Nah itu biasanya di November, Desember, Februari itu kita sudah bisa nampak. Sekarang kita audited per Juni 21 39,481 M Pak salesnya. Kita targetnya 82 sampai 83. Oke, jadi ya udah sampai setengahnya udah ketutup ya ini ya. Ya, dan target kami untuk ada IPO ini 2022 karena belum jalan ya, itu pabrik kan 18 bulan ya. Kita pertama, kita civil working, kita groundbreaking, kita structure-nya, piping-nya untuk dibikin, itu 18 bulan target kami. Jadi 2022 target kami hanya naik sedikit, 2023 baru naik signifikan. Oke, jadi 120 M sampai 120 M. Oke, ya benar sih, karena kita ketika mau membangun suatu ekspansi ya pasti butuh proses juga ya. Dan pencairan dana IPO juga pasti juga butuh proses gitu ya. Nah, nanti berarti tahun 2023 bisa dikatakan efeknya baru akan terasa banget dari segi penjualan tentunya ya. Betul. Yang menariknya lagi ya Bu Cynthia, saya melihat SBMA ini kan berada di kota Balikpapan ya. Nah, apakah dengan adanya pembangunan ibu kota baru di Pulau Kalimantan itu mendongkrak SBMA nantinya? Pasti. Kan pasti, Pak. Dari segi apa ini Bu kira-kira? Bangunan itu semua butuh gas, Pak. Bangun jalan, bangun jembatan itu ada besi. Bukan besi kan nggak pakai lem, Pak, pakai gas, Pak. Ya. Ya kan? Iya. Kemudian misalnya ada bangunan, contoh yang simpel aja ya, mungkin orang kan kurang paham ya dengan oksigen dan asetilin dan argon dan sebagainya. Contohnya lift aja deh Pak. Lift itu kan dibikin pakai stainless tuh. Maksudnya kan harus jelas ada argon di situ, pas argon. Kemudian besinya untuk nopang untuk lorongnya itu kan itu pakai besi. Selain pakai baut, bisa juga dilas juga. Kan pakai oksigen untuk ngelemnya Pak. Contohnya yang simpel aja, saya ambil contoh yang paling simpel aja deh Pak. Iya. Bangunan kan Pak seperti apa? Itu kan next. Itu walaupun kita juga senang ya, dalam arti itu termasuk nanti base business kita mungkin bukan seperti 5 tahun lagi yang kita susun. Itu akan lebih menaik tajam kalau kita lihat IKN nanti bisa jadi kan. Walaupun itu belum kita masih melihat
dalam kalau Bapak tahu KPPIP, proyek strategis, salah satu proyek strategis nasional. Itu ada RDMP, pembangunan kilang yang 65 triliun yang dipegang Hyundai. Kemudian ada refinery lagi di Bontang. Bontang ya. Ada blok Masela nantinya di Indonesia Timur. Ya kami ingin seperti teman satu yang sudah Indonesia. Kami targetnya Indonesia, Pak Next. Bukan hanya Indonesia Timur. Amin. Oke. Nah, di sini kan saya juga melihat ya dengan adanya pembangunan ibu kota baru yang otomatis infrastruktur di Pulau Kalimantan juga saya rasa pasti pembangunannya terus-menerus gencar ya. Nah, dengan adanya infrastruktur seperti jalan tol, nah apakah itu apakah itu bisa membuat SBMA ini semakin efisien gitu? Ya. Seperti sekarang contohnya 5 tahun yang lalu dengan sekarang berbeda, Pak. Kalau kita kirim ke Brau, ke Tarakan, kita kan harus pakai kapal. Dengan ada infrastruktur lebih pendek, lebih murah, tidak perlu pakai kapal kan gitu kan, Pak. Kami senang sekali itu. Ada ini apa namanya jalan tol dan segala macam sehingga distribusi kami lebih mudah karena Bapak tahu Jawa tidak Kalimantan tidak seperti di Jawa. Jalan tolnya Jawa lurus saja, Pak. Kalau kami ada gunung-gunung, apalagi belum ada jalan tol, aduh kasihan betul Pak sopir kami kan gitu. Kalau sekarang udah bagus, mana sudah dibangun jalan tol, dibangun infrastruktur, itu buat kami distribusi sangat efisien. Wah, margin profitnya bisa nambah ini Bu. Amin. Itu targetnya memang. Salah satu yang saya juga ingin tanyakan itu sebenarnya adalah kalau mungkin di Pulau Jawa kita udah sering banget lihat perusahaan atau pabrik oksigen gitu ya. Tapi kalau di Kalimantan sendiri sebenarnya pesaingnya banyak atau sedikit ya? 3 saja Pak dengan kami. Oh jadi ada tetap ada 3 pesaing ya di Kalimantan ya? Ya, salah satu lagi Gas Raya dan kami. Jadi kita punya itu udah stabil, udah mungkin sekitar 15 tahun, 20 tahun kita sudah tidak pernah rebutan. Justru saat ini tuh sales kami pun kesulitan, Bu, jangan ini kalau belum nambah pabrik kami tidak mau jualan dulu nih, daripada malu nanti. Dan Pak Iwan juga direktur presiden kami masih rutin beli dari Jawa, liquid. Maka kami ingin membuat plan ini nanti ke depannya untuk para investor nih ya, margin kami akan lebih daripada yang sekarang. Salesnya lebih, cost of good manufakturnya semakin kecil kan gitu kan? Karena kan semakin yang diproduksi. Kami berharap seperti itu. Dan kita sudah menghitung semuanya. Kita tidak visibility study ini kita sudah bikin udah 5 tahun yang lalu Pak untuk IPO ini. Gimana caranya? Develop plan? Gimana caranya develop plan kan gitu. Satu-satu pangsa-pangsa juga sudah dianalisa lah kami karena memang kami kan 40 tahun, 20 tahun sudah menganalisa kan saya rasa sudah cukup bagus ya Pak ya, maksudnya kita bikin ini begini 20 tahun itu sudah pas lah Pak. Iya. Nah, kalau dari SBMA ini sendiri domisili di Balikpapan, saat ini udah bisa dikatakan tadi ada sebut Tarakan ya. Berau, berarti kan Kalimantan Utara nih yang menjadi salah satu targetnya. Nah, kalau dari SBMA sendiri ini overall udah menguasai Kalimantan Utara, Selatan sudah? Kaltara, Kalsel, Kaltim sudah semua. Kami punya ini sudah dari utara sampai bawah sudah semua Pak. Nah kita pengen yang lebih lagi. Kalau bisa Sulawesi. Ya Bu ya. Jadi satu dulu deh Pak, tidak usah mulu-mulu, Indonesia Timur udah megap-megap kan itu. Iya. Nah, kalau misalnya di luar Kalimantan ada gak nih klien dari SBMA ini sendiri? Sebenarnya tempo hari kita sudah pernah mengembangkan di Sulawesi Utara sama Sulawesi Tengah Pak. Tetapi itu lagi-lagi produk kami kurang. Untuk Kalimantan Timur aja, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan sudah ngos-ngosan. Ya, makanya salah satunya IPO ini Pak. Salah satunya plan development
ini supaya kami bisa mengakomodir seluruh klien yang kepingin ambil gas dari kami kan gitu. Nah, berarti bisa dibilang sekarang teman-teman di SBMA ini secara demand itu besar banget ya, secara demand itu besar banget. Jadi meskipun nanti ketika SBMA udah bikin pabrik, supply-nya nambah, ya itu pasti udah habis lagi ya buat langsung dibeli oleh para klien-klien dari SBMA ini. Nah, Ya. tapi kalau boleh tahu, Bu, kan kliennya itu bisa dikatakan perusahaan-perusahaan terkemuka juga, perusahaan-perusahaan besar gitu ya. Nah, apakah antara dengan klien dengan SBMA ini punya kontrak khusus gitu, Bu? Ya, kami ada beberapa klien yang besar-besar itu pasti punya kontrak khusus. Gini Pak, segmen kami itu kan industri gas ya, dan mereka sangat butuh, klien-klien kami itu butuh kecepatan delivery. Jadi pasti akan memilih hub terdekat atau pabrik terdekat. Untuk industri gas itu di situ Bapak. Kemudian kita kan tabung kita, kami punya mungkin 35.000 tabung ya, ini akan nambah lagi. Tabung itu sudah dipinjamkan nih sama klien nih. Contohnya misalnya seperti PHM, dia pasti akan requirement-nya, pertama makam requirement-nya yang sudah punya pabrik di Kalimantan atau di Balikpapan. Jadi kompetitor kami kan cuma 3 Pak, bukan banyak. Yep. Gitu. Karena industrinya itu apa ya, spesifik gitu loh Pak, apa ya, spesifik. Ya, dan kalau kompetitor mau masuk lagi atau new founder mau mendirikan lagi itu butuh waktu Pak untuk dari besar. Ini bisnis bukan langsung sekali dapat gede, tidak. Contohnya gini, kita jualan kita produksi gas 10 juta per tahun. Kalau itu tidak digunakan Pak dan kita belum punya market, maka akan percuma, akan ada lossesnya, rugi malah kan gitu kan. Nah makanya bisnis ini tuh bisnis yang puluhan tahun kan gitu. Tidak bisa orang, bukan tidak bisa langsung besar kalau masuk, tidak bisa. Makanya kompetitornya tidak terlalu banyak kan gitu Pak. Tapi apakah ada ya Bu, dengan membangun pabrik di pabrik gas di Kalimantan dengan di Pulau Jawa gitu ya? Apakah di Kalimantan tuh punya challenge khusus yang mungkin pabrik yang di Pulau Jawa gak merasakan gitu? Gimana Pak? Oh challenge-nya gini, kami remote. Jadi ketika industri gas seperti kami ini tidak memiliki distribusi, makanya kami memiliki hub kami di Tarakan, Kalimantan Utara, di Bontang, Kalimantan Timur, di Samarinda, di Tanjung, mana lagi saya sampai lupa Pak. Jadi setiap Kalimantan Timur kita bikin hub supaya distribusinya cepat. Jadi tiap hub itu ada refillingnya. Jadi kita kirimnya bulk liquid, kita kirim ke hub tersebut, mereka refilling. Nah ini yang kesulitannya Jawa dengan Balikpapan itu karena faktor geografisnya. Geografisnya untuk kita bisa nyampe ke Kalsel, untuk kita bisa nyampe ke Kaltara itu panjang, jauh dan lama. Jadi memang dengan adanya pembangunan infrastruktur jauh bisa membuat itu efisien ya. Beda dengan di Jawa mah lurus saja. Gunung, kalau kami Kalimantan Pak banyak hutannya. Ya. Saya melihat mungkin kalau dari SBMA dengan punya domisili di Kalimantan bisa dikatakan punya satu strong key point, yaitu ya banyak tambang, banyak plantation, di mana itu menjadi lebih efisien gitu ya kan, dengan SBMA bisa lebih dekat juga ya. Yes. Sulit untuk ambil dari Jawa mereka, biayanya juga mahal, kemudian kecepatan delivery kan tabung itu kan kalau gas dibungkus pakai plastik mungkin gampang Pak. Gas ini kan high pressure, kalau dibungkus pakai dibuang selesai. Ini kan ada tabung, dikirim ke Jawa, ulang balik lagi ke tambangnya, aduh kasihan Pak, jauh sekali nanti Pak. Benar. Mereka, itu aja sih kita Pak. Oke, nah teman-teman, buat kalian yang lagi nonton ya, dan kalian mau kenalan lebih dalam lagi dengan SBMA, jangan lupa kalian follow Instagram dari SBMA ya, sbma.oksigen, itu untuk Instagram dari SBMA. Nah tentunya di sana teman-teman bisa kenalan lebih
dalam lagi ya mengenai emitennya ngerjain apa, ya kan, pabriknya nanti seperti apa, sampai dengan visi misi dari perusahaan itu sendiri kedepannya itu seperti apa. Dan buat kalian, kalau memang ada pertanyaan, kalian boleh langsung komen atau masukin di question box, teman-teman ya. Kalian bisa langsung komen atau masukin di question box. Oke. Oke, nah, salah satu yang menjadi salah satu yang sedang saya pikirkan itu adalah ini. Kalau misalnya harga komoditas itu lagi naik, ya, seperti saat ini kan kita bisa lihat harga batu bara naik, kemudian harga minyak juga udah mulai rebound. Nah, dengan tingginya, dengan harga komoditas yang naik, apakah permintaannya di gas ini juga akan jauh lebih banyak, Bu? Ya, jadi gini, contohnya misalnya kemarin pada saat awal pandemi tahun lalu, itu kan minyak turun. Ketika Benar. minyak otomatis si para pabrik minyak gas dan gas bumi ini kayak Pertamina dan sebagainya, ya Pak ya, dia akan menurunkan produksi kan. Kalau menurunkan produksi, berarti kontraktor pada nggak dapat kerjaannya dikurangin, otomatis ambil gasnya berkurang. Tapi kalau ketika harga naik, kemudian produksi mereka dinaikkan lagi karena pas harga naik, otomatis kami naik juga Pak. Berarti dengan kondisi komoditas sekarang yang naik, ya otomatis SBMA juga ikut terangkat ya. Oke, oke. Yes. Ini ada pertanyaan, produksi gas ini ramah lingkungan enggak ya? Ya, jadi kalau oksigen kan untuk di sini Pak. Pasti. Benar. Ya. Kalau nitrogen itu inert gas, di mana dia untuk mendinginkan minyak. Tapi memang ada beberapa gas tertentu yang memang itu eksplosif dan itu memang bisa blow up kan gitu, ada juga. Cuman produksi kami bising aja Pak. Kalau kebisingan juga kita juga sudah dengan badan perizinan daerah kan pasti sudah dipantau semuanya UPL-UPL-nya kan gitu. Tapi kadang-kadang saya kalau ke belakang itu ada gasnya keluar itu kita terapi oksigen kan gitu Pak. Oke. Nah, kalau misalnya dari SBMA ini sendiri, apakah juga rutin banget ngelakuin CSR ya, Bu? Yes. Bapak kalau bisa lihat Surya Biru Murni Asetelin, klik di Google. Kebetulan kami kemarin pada saat pandemi, kita hanya bilang 24 jam kami bisa sampai jam 11 malam, jam 12 malam itu pada ngantri, kami pastikan tidak ada harga naik, tidak usah beli botol hanya dideposit. Mereka siapapun itu, bawa antigen positif, mau malam pun kami layani. Salah kemarin barusan. Benar. Tapi dengan fokus dalam oksigen itu, apakah produksi untuk yang lainnya nggak terganggu nih, Bu? Kemarin terganggu Bapak. Kemarin karena dari gugus COVID Balikpapan, kita juga sudah meeting dengan wali kota, kebetulan juga dipantau sama Pak Menteri, kita harus menurunkan industri untuk pindah ke medis pada saat peak. Tapi alhamdulillah kami semua mengerti. Bahkan mereka bersama-sama dengan kami bantu untuk masyarakat pinjamkan botolnya. Bahkan kemarin kerjasama dengan Pupuk Kaltim untuk bantu rumah sakit di Kaltara. Jadi itu justru kita berkolaborasi dengan klien Pak untuk membantu masyarakat kemarin. Benar. Harus all for one for all lah kalau lagi masa pandemi kan gitu kan Pak. Iya, benar. Kebetulan kan media juga pada meliput juga kan gitu. Kemudian kita juga kemarin dikunjungi juga oleh Pak Menteri kan gitu. Oke, jadi kalau dalam produksi normalnya SBM ini untuk oksigen medis cuma 10% ya. Nah, sebenarnya yang penunjang terbesarnya itu dalam produk apa ya, Bu? Kalau boleh saya bilang mining. Mining. Construction, tapi so-so aja, tapi paling besar di mining. Karena mining itu remote site. Remote site itu memang kami sudah 20 tahun, 30 tahun, hampir 40 tahun itu memang sudah punya hub-hub di masing-masing depo-depo itu. Karena mining itu banyak tidak di kota Pak, jalannya pun jalannya kalau saya memang dulunya sales Pak 20 tahun yang lalu, jadi udah keliling kemana-mana.
Jadi udah Saya jualan dulu. dengan eh, marketnya seperti apa, permintaannya seperti apa, seperti itu ya Bu ya. Foundernya kan Bapak Effendi, beliau yang punya ide ini begini, ini begini, ini begini. Kita yang menjalankan. Iya, iya. Nah, ini ada pertanyaan. Mohon info target pengembangan dalam 3 sampai 5 tahun ke depan ya. Kalau dalam 2 tahun ke depan kan rencananya pabrik udah ready itu ya, Bu. Pabrik udah Ya. siap penjualan ya. Nah, tapi kalau mungkin 3 sampai 5 tahun ke depan nih udah ada bayangan nggak ya, Bu? Apa yang akan dilakukan perusahaan? Iya. Sebenarnya kami sudah punya bayangan, 3 tahun mau ngapain, 5 tahun mau ngapain. Tunggu tanggal mainnya. Oh, siap, siap. tapi dipastikan getting bigger than before, pasti. Karena kami Nah, sudah teman-teman. planning ke depan. Tidak hanya 2 tahun, 3 tahun lagi, no. Karena sesuai dengan misi kami menjadi perusahaan industrial gas terkemuka di Indonesia, not only in Kalimantan, Pak. Itu mungkin clue-nya di situ ya. Jadi untuk para trader ini, menurut saya itu apa ya? Saya optimis sekali karena kami tidak hanya 2 tahun, 3 tahun ini, Bapak. Dan kami sudah melakukan 40 tahun, kita juga udah punya Busdet dari tahun 2010, kita mulai melakukan Busdet ketika kita melakukan ekspansi pertama di tahun 2010. Sebelumnya kalau Bapak baca di Milestone, nanti mungkin kita juga publish di IG ya. Boleh. Milestone kami dari dua, kita meningkat menjadi produk apa, meningkat menjadi produk apa, meningkat nambah hub apa, 2010 kita meningkat ekspansi, ini juga termasuk milestone untuk menambah ekspansi. Jadi 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun ke depan kami perusahaan masih kecil Pak, bukan perusahaan yang udah besar. Jadi growing up-nya itu masih panjang kali lebar. Nah, jadi teman-teman, kalian udah dengerin sendiri ya. Jadi sebenarnya perusahaan ini ya kita secara background udah pasti tahu ya, 40 tahun itu waktu yang cukup lama dan selama itu bisa sustain ya berarti this is a good business gitu. Dan tentu saja mereka juga udah punya planning-planning ke depannya gitu ya. Tapi mungkin ada beberapa yang memang nggak boleh di-share dulu ya teman-teman, ya nggak boleh di-share dulu. Tapi setidaknya kita udah tahu nih 2 tahun ke depan ya kita bisa lihat tahun depan mereka punya rencana yaitu pembangunan pabrik. Dan tentu saja dengan pembangunan pabrik ya mereka juga mengharapkan salesnya naik lebih kencang lagi gitu. Nah, tapi tentu saja setelah pembangunan pabrik tahun depannya 2023 baru bisa dikatakan ya mereka harus bisa mengejar target penjualan tersebut. Jadi ada ininya Pak, mohon maaf saya potong. Jadi kita punya strateginya begini, ini karena memang sudah dana IPO. Kita plan itu 18 bulan kan untuk dia startup. Selama 18 bulan kita sudah deliver yang namanya tabung storage tank. Kita beli dulu dari Jawa untuk menaikkan market. Begitu start commissioning bulan ke-18 sudah tidak perlu lagi nyari. Kan Oke. itu kita sudah susun semua. Seperti apa bulan ini seperti apa, bulan ini seperti apa kan gitu. Ketika commissioning pelan jalan itu langsung kita sikat habis Pak. Mantap Bu. Ini sampai ada yang komen gak dapat saham SBMA nih. Wah, kelihatannya ini waktu penjataan IPO udah jadi rebutan sih Bu. Ya, udah jadi rebutan nih. Pooling sudah 1000 berapa? 10 kali lipat Pak. Sudah. Nah, teman-teman ya. Jadi di masa pooling aja udah lebih dari 10 kali lipat gitu. Jadi memang SBMA ini waktu IPO aja udah jadi rebutan gitu ya. Jangankan nanti udah masuk di pasar ya kalau teman-teman mau incar ya kalian harus pasang harga yang jauh lebih tinggi ya daripada IPO-nya. Toh kalau saya lihat ya, kemarin saya juga sempat bahas nih Bu, mengenai dari prospektus dari SBMA sendiri. Di sana saya coba melihat yang namanya ekuitas terakhir 2021 dan kita lihat dengan jumlah penawarannya pun sebenarnya bisa dikatakan ya SBMA ini termasuk under value company Bu. Ya, dengan PBV saya lihat cuma 0,3 di mana banyak pesaing itu di satu kali lah PBV-nya gitu. Jadi potensialnya saya rasa sih untuk SBMA sih masih bagus banget nih untuk kedepannya gitu. Kayaknya. Yap. Nah,
terakhir buka di harga 180 ya Bu ya untuk IPO-nya. Saham receh. 180. Nah ini saya punya datanya nih Bu. Nah, harga penawaran dari SBMA ini di 180 ya, tapi seharusnya mengenai book value ya, mengenai book value dari SBMA ini seharusnya itu di harga 500 ya Bu. Kenapa kok nggak open di harga 500 aja gitu? Kenapa kok Ya, under value sekali nih di 180? karena kami belum pede, dan kami ini kan bisa bekal Bapak. Benar-benar kami itu murni bukan yang goreng-gorengan, kagak, memang asli perusahaan kan, kita tidak ngerti, kita benar-benar value-nya ya as per neraca kan gitu kan. Kita ngelihatnya seperti itu kemarin itu. Belum paham Pak. Baru terakhir ini baru ngerti saya Pak. Tapi kita masih, seperti saya bilang tadi, clue-nya masih 5 tahun lagi seperti apa. Sebenarnya clue-nya 3 tahun lagi kita pengen untuk mungkin bisa akuisisi perusahaan di Jawa, buka di mana lagi kan gitu. Karena kan pesaing untuk Indonesia belum ada. Kami ingin yang Benar. nomor 2. Kan nomor 1 dan nomor 2 aja. Belum ada yang lain Pak. Kan baru 1, AGII, dan kami hanya pengen yang nomor 2 kalau nggak perlu nomor 1. Nanti kan ada lagi isu lagi. Ya, bertahap. Ya. Yang Tahu penting bertahap kita dan siapa. Oke, jadi buat teman-teman, kita udah ngobrol 45 menit bareng Bu Cynthia, ya. Dan buat kalian yang punya pertanyaan, kalian boleh langsung share di kolom komen ataupun di kolom questionnya ya. Dan selain itu, jangan lupa ya, kalian harus follow Instagram dari SBMA, sbma.oksigen, biar nanti teman-teman udah dapat infonya dulu nih ya. Oh, SBMA udah mulai bangun pabrik. Oh, SBMA ada program apa dan lain-lain seperti itu. Oke. Nah, Enggak ini, enggak apa, enggak terlambat kan gitu. nah, hari ini Bu Cynthia juga udah banyak kasih pelajaran-pelajaran dari SBMA, milestone dan rencana-rencana ke depan ya. Jadi saya rasa mungkin teman-teman juga udah dapatnya banyak banget ya. Buat kalian yang memang mau dapat saham SBMA tapi belum dapat ya terpaksa. Kalian harus tawar dengan harga lebih tinggi di pasar sekunder besok waktu udah masuk di market. Gitu. Oke, terima kasih Bu Cynthia udah mau diundang ke Ruang Saham buat wawancara ini ya. Saya rasa ini ilmunya berguna banget buat kita. Dan terima kasih buat waktu Bu Cynthia udah mau diwawancara. Thank you Bapak, thank you Pak Ervin. Terima kasih. Oke, jadi teman-teman untuk Insider Talks kita hari ini sampai di sini dan saya dan Bu Cynthia harus izin pamit dulu. Ya, See you. see you, bye bye.